buang ya huruf mudharaahnya, masukkan hamzah wasol, bunyikan domah karena ain fiilnya domah. Ulkuruna, kemudian bani. Lah terus untuk posisi nunnya mana? Kan tadi banina, kok sekarang jadi bani saja, nunnya kemana? Nah ini yang harus diingat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel Ngaji Fuadi. Kali ini kita lanjutkan pembahasan kita, kajian ayat per ayat di surat Al-Baqarah ayat ke-40. Tapi sebelumnya saya ingatkan, jangan lupa Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Al-Fuadi, silahkan langsung saja klik link pembeliannya di deskripsi. Sekali lagi, langsung saja klik link pembeliannya di deskripsi. Miliki mushaf Quran Al-Fuadi, ini satu-satunya mushaf nahwu yang paling lengkap untuk saat ini, yang membahas tentang kata per kata sekaligus kedudukan i'rabnya. Mari tidak berlama-lama, kita ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya bani Israila, wahai bani Israel. Ini kalau kita benar-benar artikan secara harfiah sebenarnya, ya bani Israila, wahai anak turun Israel. Israel itu Nabi Yakub. Jadi ya bani Israila, wahai anak turun Israel. Di sini kita ngikuti terjemah dari Kemenaknya, jadi kita ikuti ya bani Israil, wahai bani Israel. Tapi kalau secara harfiah harusnya kita menulis ya bani Israil, wahai anak turun Israel. Itu bisa dua-duanya. Uzkuru, ingatlah siapa kalian, nikmati. Ya, bacanya kalau terputus jangan nikmati ya, tapi nikmati. Ini adalah ya mutakalim wahdah. Nikmati pada nikmatku. Kita ulangi. Ya bani Israil, wahai bani Israel atau anak turun Israel, Nabi Yakub. Uzkuru, ingatlah siapa kalian, nikmati pada nikmatku. Allati, yaitu nikmat. Nah, ini nanti allati ini bisa dijadikan dua. Bisa kita jadikan badal. Kebanyakan kalau ulama Indonesia ini menjadikan badal kalau membaca kata per kata. Bisa juga kalau ulama-ulama Arab ini biasanya dijadikan naat. Jadi allati bisa jadikan naat, bisa dijadikan badal. Misalkan dijadikan naat, cara bacanya seperti ini. Ulkuru, ingatlah siapa kalian, nikmati pada nikmatku, allati yang, nah gitu ya, an'amtu yang telah memberikannya siapa aku, alaikum pada kalian. Kalau dibaca pakai badal, ulkuru, ingatlah siapa kalian, nikmati pada nikmatku, allati yaitu nikmat, an'amtu yang telah memberikannya siapa aku, alaikum pada kalian. Nah, terserah. Di sini saya memilih menggunakan badal karena lebih enak untuk dibaca menurut saya. Misalkan Sobat Fuadi memilih pakai naat, ya silahkan, boleh. Wa aufu, dan penuhilah siapa kalian bi ahdi pada janjiku. Ufi, maka akan memenuhi siapa aku bi ahdikum pada janji kalian. Wa iyaya, dan takutlah padaku. Di sini ada fiil yang kita kira-kirakan. Wa iyaya, dan takutlah padaku. Farhabuni, lalu takutlah siapa kalian ni padaku. Kita ulangi. Nanti kita akan bahas secara khusus kata wa iyaya farhabun. Ya bani Israil, wahai bani Israil, wahai anak turun Yakub. Uzkuru, ingatlah siapa kalian, nikmati pada nikmatku, allati yaitu nikmat, an'amtu yang telah memberikannya siapa aku, alaikum pada kalian. Wa aufu, dan penuhilah siapa kalian bi ahdi pada janjiku. Ufi, maka akan memenuhi siapa aku bi ahdikum pada janji kalian. Wa iyaya, dan takutlah padaku, farhabuni, lalu takutlah siapa kalian ni padaku.
Baik, Sobat Fuadi rahimakumullah, kita terjemah terlebih dahulu dengan urutan versi Indonesia. Wahai anak turun Yakub, atau wahai keturunan Yakub, atau wahai Bani Israel, kalian ingatlah nikmat-nikmatku, yaitu nikmat atau yang nikmat itu telah aku berikan pada kalian, dan kalian penuhilah janjiku, maka aku akan memenuhi janji pada kalian atau janji kalian. Wa iyaya farhabun, dan takutlah kepadaku. Ya, kalian takutlah hanya kepadaku. Jadi di sini nanti kita bahas secara khusus wa iyaya farhabun. Maksudnya gimana kok sampai ada 2 kali? Baik, Sobat Fuadi rahimakumullah, kita langsung percepat bahas kata demi kata dari sisi susunan kalimatnya atau dari sisi nahwunya. Baik, kita langsung bahas kata per katanya. Ya Bani Israilah, wahai Bani Israel. Di sini berarti ada ya, ini adalah harfun nida, huruf nida, ya. Huruf nida, huruf yang dipakai untuk memanggil. Tentu karena kalimat huruf hukumnya mabni. Sudah kami berikan penanda di situ warnanya merah sehingga jangan sampai lupa ini kalimat huruf ya, hukumnya mabni. Selesai. Kalau kalimat huruf kita tidak membahas apapun, cukup kalimat huruf, huruf apa hukumnya mabni, selesai. Kecuali kalau ada amalnya. Lah, pas kebetulan huruf nida itu memiliki amal, ya. Apa itu? Yaitu kalimat setelahnya disebut sebagai munada. Karena dia adalah huruf yang dipakai untuk memanggil, berarti kalimat setelahnya munada adalah yang dipanggil, ya. Munada yang dipanggil. Munada ini nanti masih ingat terbagi menjadi 2, ya. Ada munada mufrad, ada munada mudhof, atau ada satu lagi syibhul mudhof, tapi kita sebut 2 saja dulu. Ada munada mufrad, ada yang mudhof, ya. Mufrad di sini bukan lawan dari jamak, tapi mufrad yang lawan dari mudhof. Jadi munada kita ingatkan sedikit sebelum nanti kita bahas katanya. Munada ingat ada 2 atau bolehlah disebut ada 3, ya. Ada munada mufrad, ada munada mudhof, atau ada satu lagi syibhul mudhof, ya, syibhul mudhof, tapi nggak usah kita bahas di sini. Kita bahas yang 2 saja dulu, yang munada mufrad dan munada mudhof. Mufrad di sini bukan mufrad yang lawannya jamak, tapi mufrad yang lawannya adalah mudhof berupa susunan idhofah. Kalau munadanya berupa munada mufrad, contohnya manggil kepada satu orang, ya Zaid misalkan, termasuk ya Allahu ya Rahmanu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, secara lafadz dia mabni dhammah, ya, secara lafadz dia mabni dhammah. Kemudian secara i'rab dia harus nasab, ya. I'rabnya dia nasab, tapi mabni secara lafadznya dia mabni dhammah. Berarti nasabnya ini hanya dalam mahal saja, ya. Nasabnya hanya dalam mahal saja, secara lafadz dia mabni dhammah. Contohnya ketika kita mengucap ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu, ya, ya Qudusu ya Salamu, itu semuanya disebut munada mufrad, maka mabni dhammah, tapi mahalnya dia mahal nasab, ya. Jangan keliru, dia bukan rofa, ya, keliru, jangan keliru, dia bukan rofa, dia mabni dhammah, tapi mahalnya i'rabnya mahalnya nasab, ya. Kemudian kalau munada itu mudhof, langsung dia nggak ada mabninya, langsung dia nasab, ya. Contohnya kalau kita memanggil ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah tapi ya Rasulullah. Sehingga di sini kalau munada itu berupa munada mudhof, maka i'rabnya langsung nasab, dan nasabnya langsung masukkan kepada mudhof tersebut, ya, kepada munada tersebut. Munada yang berupa mudhof itu langsung, padahal ini lafadz Rasul menjadi munada berupa mudhof, maka i'rabnya nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah karena isim mufrad. Baik Sobat Fuadi, yang syibhul mudhof nggak usah kita bahas terlebih dahulu. Kita langsung kepada kalimat. Berarti Bani Israilah ini kita tahu, ini berarti dia kan diidhofahkan kepada Israel,
ya. Wahai anak turunnya Israil, berarti dia diidhofahkan. Berarti munadanya adalah munada mudhaf. Karena munada mudhaf, maka i'rabnya dia langsung nasab. Nasabnya bagaimana? Ya, kita lihat di sini kategorinya dia hukumnya kan mu'rab. Mu'rab kategorinya kita bahas seperti biasanya aja dulu. Kita ulangi. Bani ini adalah kalimat isim, ya. Hukumnya mu'rab, kategorinya apa? Ini jangan sampai lupa. Bani itu adalah bentuk jamak dari ibnun, ya. Ibnun ini anak laki-laki, bentuk jamaknya dijamak mudzakkar salimkan menjadi banuna atau banina. Jadi bentuk jamaknya menggunakan jamak mudzakkar salim, banuna atau banina, ya. Bentuk jamaknya dia menggunakan jamak mudzakkar salim, sehingga ketika rofa dia dibacanya banuna pakai wawu. Ketika nasab atau jar menggunakan ya, banina. Baik. Kemudian di sini diidhofahkan, ya, diidhofahkan. Berarti di sini kategorinya dulu kita ulangi. Bani berarti kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Terus kemudian kedudukannya apa? Tadi sudah, kedudukannya dia sebagai munada. Munadanya berupa munada mudhaf. Ini kita hapus terlebih dahulu. Munadanya dia berupa munada mudhaf. Karena munada mudhaf, maka i'rabnya dia harus nasab. Tanda nasabnya menggunakan apa? Tanda nasabnya karena jamak mudzakkar salim, tanda nasabnya menggunakan ya. Jadilah di sini dia bani. Lah terus untuk posisi nunnya mana? Kan tadi banina, kok sekarang jadi bani saja? Nunnya kemana? Nah ini yang harus diingat, ya. Untuk jamak mudzakkar salim, ya, ini harus kita ingat. Jamak mudzakkar salim ini adalah jamak, gimana sih nulisnya? Jamak mudzakkar salim ini nanti kan dia ketika rofa ditambahi wawu dan nun, ketika nasab dan jar ditambahi dengan ya dan nun, ya. Perhatikan, nun ini dari mana asalnya? Nun ini adalah iwadun anit tanwini fismil mufrad, adalah pengganti tanwin, ya. Pengganti tanwin ketika dia mufrad. Pengganti tanwin ketika dia mufrad. Isim mufrad itu secara umum itu kan otomatis bertanwin. Misalkan muslimun. Nah, ini kan otomatis dia bertanwin. Nah, tanwinnya ketika dia dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim, ini tanwinnya dirupakan menjadi bentuk nun yang ada di akhirnya jamak mudzakkar salim ini. Sehingga ketika jamak mudzakkar salim kok diidhofahkan, kita ingat harus diperlakukan sama seperti isim mufrad ketika diidhofahkan. Isim mufrad ketika diidhofahkan, tanwinnya harus dibuang, ya. Tanwinnya harus dibuang. Misalkan kita kalau satu ibnun, ini kita katakan ibnun. Tapi kalau misalkan ibnu Muhammad, kita tidak boleh menyebut ibnun Muhammad, tapi harus hilang tanwinnya menjadi ibnu Muhammadin misalkan. Berarti ketika mudhaf itu isim mufrad tanwinnya harus ditiadakan. Oleh karena ketika isim mufrad tanwinnya harus ditiadakan, maka ketika jamak mudzakkar salim nun yang jamak mudzakkar salim ketika diidhofahkan nunnya pun harus dibuang. Maka jadilah yang asalnya banina menjadi bani karena dia nasab, tanda nasabnya dengan ya, nunnya dihilangkan karena dia diidhofahkan kepada lafadz Israil. Baik. Kemudian berikutnya lafadz Israil. Israila berarti di sini kita tahu karena ini tadi kita sudah menyebut bani adalah munada mudhaf, berarti kita katakan Israil di sini adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya apa? Ya. Israil nama lain dari Nabi Yakub. Berarti apa dia? Dia berarti nama plus non Arab.
nama plus non Arab. Berarti kategorinya apa? Isim ghairu munsorif, isim yang tidak menerima tanwin dengan ilat, dengan alasan sebabnya apa? Sebabnya dua. Yang pertama, dia adalah isim alam, yaitu nama. Yang kedua, dia non Arab atau ajam, alam dan ajam. Maka dia isim ghairu munsharif yang tidak bisa menerima tanwin. Kemudian kedudukannya di sini sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih i'rabnya harus jar. Tanda jarnya isim ghairu munsharif dengan fathah. Makanya disebut ya Bani Israila, bukan Israili ya. Ya Bani Israila, wahai Bani Israil. Uzkuru, ingatlah siapa kalian semua, ingatlah kalian ya. Uzkuru, ingat. Secara tasrif uzkuru ini dia adalah fi'il amr ya, fi'il amr, kata perintah. Ini saya hapus, kita lanjutkan kepada kalimat berikutnya. Uzkuru, ingatlah siapa kalian. Saya ingatkan untuk yang lupa bahwasanya fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari'. Ini dari tasrifan dzakara yadzkuru, kemudian diambil menjadi uzkur. Jadi mungkin Sobat Fuadi untuk mengingat saja, jadi fi'il amr diambil dari fi'il mudhari', asalnya yadzkuru, kemudian dibuang huruf mudhari'ahnya karena huruf pertamanya langsung sukun, tidak bisa kita datangkan hamzah wasol. Hamzah wasolnya fi'il amr dibaca kasroh kecuali jika ain fi'ilnya dhammah, maka ikut dhammah. Jadi hamzahnya fi'il amr dibaca kasroh kecuali hamzah wasol ya, maksudnya hamzah wasolnya fi'il amr dibaca kasroh kecuali ketika ain fi'ilnya dhammah, maka dia ikut dhammah. Karena di sini dhammah maka kita bacanya uzkur. Tapi namanya hamzah wasol kalau di tengah tidak terbaca. Ladzkur Israil ladzkuru di sini ya. Untuk yang sahabat tahu, ada sahabat Fuadi yang lupa terkait dengan hamzah wasol. Kemudian fi'il amr hukumnya mabni pada tanda jazmnya. Karena di sini kategorinya shahihul akhir, tanda jazmnya dengan sukun, berarti di sini dia mabni sukun menjadi uzkur ya. Kemudian tapi kalau pada kalimat yang ada di dalam ayat ini dia bersambung dengan wawu jamak, berarti dia adalah yang berasal dari yadhkuruna ya, sama dengan bentuk yadhkuruna, di mana dalam fi'il mudhari' namanya kategori af'alul khamsah, sama dengan tadi prosesnya. Buang ya huruf mudhari'ahnya, masukkan hamzah wasol, bunyikan dhammah karena ain fi'ilnya dhammah, uzkuruna. Kemudian mabninya dengan apa? Karena dia tadi kategorinya af'alul khamsah, tanda jazmnya dengan membuang nun, maka berarti di sini mabninya dengan membuang nun. Uzkuru, untuk mengingat adanya nun yang dibuang, atau yang lebih tepatnya untuk membedakan antara wawu jamak dan wawu ataf jika misalkan ada di setelahnya, maka setelah wawu jamak yang dibuang nunnya didatangkan alif, namanya alif fariqoh, alif pembeda yang membedakan mana wawu jamak dan mana wawu ataf ya. Baik Sobat Fuadi, kita lanjutkan. Wawunya ini berarti adalah kalimat isim dhamir yang tadi kita sebut wawu jamak. Isim dhamir hukumnya mabni, kedudukannya sebagai fa'il dari uzkuru ini tadi ya. Fa'il i'rabnya rafa, karena dia mabni, rafa'nya hanya dalam mahal. Selesai. Wahai Bani Israel, kalian ingatlah. Ingatlah siapa kalian? Ingat apa? Ya, berarti fi'il ini fi'il muta'addi, membutuhkan maf'ul. Nikmati pada nikmatku. Berarti lafadz nikmati di sini menjadi maf'ul. Hati-hati. Ini ada dua kalimat, ada nikmat, ada ya-nya, ya. Baik, nikmat di sini adalah sebagai maf'ul. Ini kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya adalah isim mufrad. Kedudukannya sebagai maf'ul. Maf'ul harus nasab. Nasabnya isim mufrad dengan apa? Tentunya dengan fathah. Mana fathahnya? Ternyata tidak ada. Yaitu bukan, hati-hati.
ya, dia lafadznya sampai tak saja nikmat. Lalu mana fathahnya? Fathahnya dikira-kirakan. Mengapa? Karena ya mutakalim wahdah yang ada di setelahnya mengharuskan huruf sebelumnya berharokat kasroh, sehingga di sini taknya diharokat kasroh. Harokat kasroh ini bukan harokat kasroh i'rab, tapi harokat kasroh karena dipaksa oleh ya. Ya, sehingga aslinya dia fathah, fathahnya muqaddarah karena tidak bisa dinampakkan karena ada kewajiban mengikuti ya mutakalim wahdah. Kemudian ya-nya di sini dia adalah isim dhamir. Isim dhamir hukumnya mabni. Kedudukannya dia sebagai apa? Ya, semua isim dhamir yang didahului kalimat isim itu isim dhamir itu sebagai mudhaf ilaih. Maka di sini dia sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih i'rabnya jar. Tapi karena dia mabni, jarnya hanya dalam mahal. Selesai. Ingatlah nikmatku allati. Nah, ini yang sempat tadi pada waktu membaca kita bahas. Allati bisa kita jadikan naat, bisa kita jadikan sebagai badal. Tapi apapun itu dua-duanya sama, yaitu at-tabi', kalimat yang mengikuti pada mana? Mengikuti pada nikmati. Sehingga karena nikmati di sini dia posisinya maf'ul bih sehingga nasab, berarti allati ini adalah isim mausul. Isim mausul yang hukumnya mabni, kedudukannya bisa menjadi naat atau bisa menjadi badal. Apapun itu, naat dari badal kalimat yang mansub, kalimat yang asalnya nasab, yaitu lafadz nikmat. Berarti dia di sini i'rabnya harus mengikuti nikmat, yaitu harus nasab. Nasabnya kalimat yang mabni hanya dalam mahal. Selesai. Allati yang atau allati yaitu nikmat, an'amtu yang telah memberi nikmat siapa aku. Perhatikan, ini an'amtu berarti kalimat apa? Fi'il madhi, ya, fi'il madhi. Ya, jangan dikira fi'il mudhari' ya. Ini fi'il madhi yang mengikuti wazan af'ala. Jadi ini fi'il madhi. Fi'il madhi yang mengikuti wazan af'ala. Kalau na'ima yan'amu maknanya menikmati. Kalau an'ama yun'imu, af'ala yuf'ilu, memberi nikmat. Nah ini ya, kita sedikit membahas shorof. Faidah wazan af'ala yuf'ilu paling banyak adalah litta'diyah, menjadikan fi'il yang asalnya lazim menjadi muta'adi. Dia aslinya adalah na'ima yan'amu, maknanya menikmati. Kemudian diikutkan af'ala yuf'ilu menjadi an'ama yun'imu. Nah ini karena diikutkan wazan af'ala, an'am, berarti dia adalah fi'il madhi yang bertemu dengan dhamir rafa' mutaharik, maka mabni sukun. Berarti taknya di sini adalah kalimat isim dhamir yang berkedudukan sebagai fa'ilnya an'amtu, sehingga mahalnya mahal rafa'. Alaikum ini adalah susunan jar majrur. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Perintah yang pertama pada ayat ini, wahai Bani Israel, ingat, biar kita paham dengan benar, kita harus paham panggilan ini. Wahai anak turun Yakub. Jadi Bani Israel diingatkan bahwasanya mereka itu adalah keturunan para nabi yang harusnya akhlaknya pun mengikuti kakek moyangnya, yaitu para nabi. Nah ini berarti di satu sisi adalah panggilan kehormatan, kalian itu keturunan para nabi loh. Nah itu kira-kira ya. Yang kedua bisa jadi juga bisa dimaknai sindiran ya, karena kalian keturunan para nabi harusnya kalian begini, itu kira-kira. Sehingga kalau ada satu pesan yang bisa kita tangkap, bahwa ada baiknya memang kita membentuk komunitas-komunitas kebaikan.
ya, komunitas-komunitas kebaikan. Misalkan ada orang ulama terkenal misalkan, terus misalkan ulama terkenal namanya Zaid gitu ya, terus kemudian keluarga besarnya bikin keluarga besar Bani Zaid. Itu penting untuk apa? Mengingat siapa sebenarnya mereka, keturunan siapa. Untuk apa? Menjaga diri, menjaga kehormatan agar tidak melakukan hal-hal yang buruk. Ini paling tidak itu. Lah, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, apa perintah yang pertama? Ingatlah kalian terhadap nikmat yang aku telah berikan kepada kalian. Hal pertama yang paling penting ya, untuk mendorong kita menjadi kembali kepada Allah, ingat kepada Allah, untuk melakukan kebaikan di alam ini, hal yang terpenting termasuk di antaranya yang pertama adalah mengingat nikmat-nikmat Allah. Bukan mengingat-ingat nikmat saja, mengingat bahwa nikmat itu diberi oleh siapa. Oleh karena itu, perhatikan di sini, nikmati langsung disandarkan kepada ya mutakalim ini adalah Allah. Ingatlah kalian kepada nikmatku. Ya, nikmatku yang mana? Allati an'amtu, yang telah. Ingat, ini fi'il madhi. Sehingga kalau pengen jadi orang yang mudah dalam menjalani hidup, fokus ingat pada nikmat yang telah Allah berikan, bukan nikmat yang belum diberikan. Fokus kepada nikmat yang telah Allah berikan, syukuri itu, maka akan ada keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Kita lanjutkan separuh dari ayat ini di pertemuan berikutnya. Semoga kita masih bisa bersama di Ngaji Fuadi. Saya Muhammad Wahyudi. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, silahkan share dan komen, berikan kami saran masukan. Terima kasih atas dukungannya, dan mari bersama-sama, jika ada yang tertarik dengan kajian Al-Fuadi atau ada yang tertarik untuk mendapatkan mushaf terjemah Quran Al-Fuadi, silahkan sampaikan link pembeliannya di kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.